Kalau misalkan suami istri berhubungan malam hari, terus mereka lupa atau belum sempet mandi wajib, Mandi wajib sampai subuh misalkan, itu gimana hukumnya, Sat? Apakah boleh nggak puasanya? Ya, gitu. betul. Apakah sah puasanya? Sah. Jadi puasanya boleh. Nggak mesti dia wajib mandi di malam hari. Sekiranya dingin nggak jadi masalah. Tapi yang tidak akan sahnya itu apa? Kalau banyak puasa pas habis sholat tarawih. Iya. Nah, ada nggak batas niat puasa? Nah, batas niat puasa ada. Karena pertanyaan batas niat puasa ada. Cuma saya perinci nih. Karena Kapan? Enggak, maksudnya puasa itu nanya, Tat, ada nggak batasan niat puasa? Jadi pertanyaan puasa ini masih umum. Maka saya perinci. Puasanya puasa apa dulu? Apakah puasa wajib atau puasa sunnah? Gitu. Jadi saya perinci. Kalau ini puasa, Ustadz mau nanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz. Ustadz, tanya dong. Ini belum tahu, Kak. Kasih tahu, Kak. Kalau Ustadz Sabri bilang, tanya Ustadz, kita jawab, Ustadz tanya dong gitu. Kita bilang, tanya Ustadz. Ustadz tanya dong. Nah, langsung aja nanya kita. Dan kalau misalkan nih agak dewasa ini, kalau misalkan suami istri berhubungan malam hari, terus mereka lupa atau belum sempet mandi wajib, mandi wajib sampai subuh misalkan, itu gimana hukumnya, Sat? Apakah boleh nggak puasanya? Ya, gitu. betul. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi man walah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertanyaannya, kalau seandainya ada sepasang suami istri berhubungan, kemudian setelah berhubungan dia lupa mandi di malam harinya, sehingga pas selesai sahur dia ingat, waktu udah imsak dia ingat ternyata belum mandi, belum toharah atau mandi junub. Apakah sah puasanya? Sah. Jadi puasanya boleh. Nggak mesti dia wajib mandi di malam hari. Sekiranya dingin nggak jadi masalah. Tapi yang tidak akan sahnya itu apa? Sholat subuhnya. Iya, kalau dia sholat subuh kemudian dia junub, maka maka dia wajib wajib mandi. Karena diantara syarat daripada sholat itu kan harus suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sedangkan di dalam syarat puasa itu tidak ada syarat suci dari hadas besar dan hadas kecil, nggak ada di syarat puasa. Ya, puasa itu kan syaratnya mampu, kemudian sehat gitu kan, diantaranya mampu, sehat itu. Kemudian balik, berakal gitu. Nah, karena puasa sudah pasti satu hari satu malam tuh. Nah, satu hari bukan satu hari satu malam, artinya 12 jam, sekitar 13 jam dari habis subuh sampai ke maghrib sudah pasti kita melewati sholat. Yang pasti ketika melewati sholat kita harus mandi. Iya. Gitu. Jadi harus mandi kita. Maka tidak ada syarat. Ya, tidak ada disyaratkan. Maka boleh hukumnya. Meskipun adzan subuh sudah berkumandang. Tapi wajib mandi di situ. Kenapa? Karena si suami istri ini mau melakukan sholat subuh. Nggak mungkin nggak sholat subuh. Puasa tapi nggak sholat subuh. Gitu. Jadi itulah yang mengharuskan dia itu mandi. Gitu. Sholatnya. Jadi kalau seandainya meskipun telat nggak jadi masalah. Meskipun bangunnya udah pagi ke subuh kesiangan, maka mandi udah. Mandi, kemudian setelah mandi dia sholat subuh. Dan puasanya tetap sah. Gitu. Kemudian kalau misalkan kita nih sebagai laki-laki, Sat, tidur di siang hari, terus kita mimpi basah, Sat. Terus keluar air mani, itu gimana, Sat? Kalau seandainya seorang mandi, seorang mimpi basah, mimpi kecebur. Gimana? Mimpi kecebur atau gimana? Jadi mimpi basah, mimpi berhubungan. Biasanya santri itu sering terjadi tuh, tidur di masjid, kemudian nggak pakai alas dingin, yang menyebabkan suhu kondisi badan sehingga nggak paham. Nah, akhirnya ujung-ujungnya dia mimpi lah, mimpi berhubungan. Setelah dia mimpi berhubungan, dia keluar mani. Apakah puasanya batal? Tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena keluar mani ini tidak dengan sengaja, tidak dengan sengaja atau dengan paksaan atau yang disebut dengan onani, tidak. Tapi keluar mani ini dengan secara alamiah.
bukan kemauan kita. Lalu alangkah tidak adilnya kalau seandainya seperti itu syariat bagi orang yang tidur di siang hari, kemudian habis baca Quran dia ketiduran di masjid, kemudian dia keluar mani, setelah keluar mani puasanya batal, kan nggak adil. Karena itu bukan pengen dia juga. Bukan keinginan dia. Karena memang itu rezeki mungkin. Iya. Rezeki bagi para jomblo. Karena merasakan kenikmatan. Mimpi itu diantara mimpi itu merupakan nikmat kan? Nikmat dari Allah. Salah satu nikmat dari Allah. Ya, dengan keluar mandi dengan sendirinya alamiah maka tidak membatalkan puasa. Akan tetapi hal yang harus diperhatikan ketika dia tidur di dalam masjid kemudian dia keluar mani, yang wajib dia lakukan adalah keluar dari masjid segera mungkin. Kenapa? Karena dirinya dalam keadaan junub. Kecuali memang kalau tidurnya di kamar, kemudian tidurnya di tidurnya di luar masjid, selain daripada di luar masjid. Kalau di tempat-tempat suci, maka hendaknya dia keluar dari tempat suci tersebut, kemudian dia afdolnya langsung segera mandi. Langsung mandi. Mandinya pun harus diperhatikan, harus dengan hati-hati, sesuai dengan tata cara mandi orang yang dalam keadaan junub bagaimana secara toharoh seperti itu. Boleh boleh menyiram pala, boleh keramas. Mandi wajib ini nggak mesti keramas ya, sehingga ada pemahaman yang terkadang salah. Mandi wajib, saya mandi wajib kemudian nggak pakai sampo sah atau tidak? Sah, karena sampo nggak ada dalam kitab fikih. Yang terpenting mandi wajib itu apa? Ya? Menyeluruhkan air dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sailanul ma'ala jami'il badan biniyatin maksusatin. Menyeluruhkan air ke seluruh badan dengan niat yang khusus. Nah, itu pengertian daripada mandi. Sailul ma' wasampo itu. Enggak ada sailul ma' wasampo, enggak ada. Jadi enggak mesti harus pakai sampo. Kalau enggak pakai sampo ya udah enggak jadi masalah gitu. Jadi jangan berarti saat saya mau mandi junub tapi enggak ada sampo. Apa hubungannya dengan sampo? Enggak jadi masalah gitu. Enggak jadi masalah. Yang penting ketika kita mandi menggunakan air, artinya kalau seandainya ada bekas-bekas mani yang ada, maka dibersihkan. Gitu. Meskipun itu bukan najis. Itu bukan najis. Kalau nanti ada mani nempel di sarung, ya kalau seandainya kering dikerok nggak jadi masalah, kemudian dipakai sarungnya buat sholat nggak jadi masalah, karena itu bukan najis. Ya, kalau mani itu najis, maka kita ini najis. Iya. Ya, kodekol insana mimma indafik, ya kan? Kalau manusia itu diciptakan dari air yang terpancar, ya, dari sulub, ya, dari tulang sulub manusia. Maka kalau seandainya itu najis, kita pun najis. Gitu. Jelas ya? Jelas, Sat. Ayam. Ini Sat, kalau misalkan ada seseorang sholat taraweh, ya, sendiri munfarid Sat, ya, kemudian dengan suara jahar yang keras suaranya Sat, ya, itu boleh nggak? Boleh, asal jangan teriak-teriak aja. Ganggu orang lain. Kalau tidak ganggu yang lain. Ya, jadi memang sholat sunnah itu sholat itu kan ada dua ya. Ada sholat di waktu siang, ada sholat di waktu malam. Sholat siang itu seperti zuhur, kemudian asar. Kemudian sholat yang dilakukan di malam hari itu seperti subuh, maghrib, isya. Artinya di waktu gelap ya. Jadi di sana itu sholat yang dilakukan di waktu gelap disunahkan untuk jahar, mengangkat suara. Sedangkan sholat yang dilakukan di siang hari itu disunahkan sir, artinya tidak Zuhur mengangkat asar, suara, ya? Seperti zuhur dan asar. Dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya di waktu malam ya disunahkan untuk jahar. Makanya seperti sholat gerhana, lihat dulu gerhananya. Kalau dia gerhana matahari, maka disunahkan untuk tidak bersuara. Kalau dia gerhana bulan karena di malam hari, pakai bersuara gitu. Jadi sholat-sholat sunnah yang seperti itu ada Ada sholat sir, ada sholat jahar. Tinggal di mana waktunya. Ya. Jadi kalau sholat tarawih dia mau ngangkat suara meskipun sendiri ya nggak jadi masalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya konsumsi dia aja gitu. Tidak harus mendengar orang satu kampung dengar suara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak gitu. Enggak gitu. Pasang speaker di atas iya, rumah. Kalau itu ganggu, pasang speaker niat banget gitu supaya orang satu RT dengar apa suara dia. Ya suara boleh. Itu disebutnya sir. Tapi makruh. Baiknya pakai suara. Salat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Siang-siang salat zuhur orang itu boleh. Tapi makruh. Kecuali ada yang keluar daripada kaidah ini. Seperti apa? Seperti sholat yang dilakukan di siang hari tapi disunahkan jahar. Seperti apa? Sholat Jumat. Iya kan? Sholat Jumat kita angkat suara. Kemudian sholat apa lagi? Idul Fitri. Idul Adha yang imamnya mengangkat suara pada sholat-sholat ini. Gitu. Paham ya? Ustaz, kalau buat sholat tahajud gimana Ustaz? Kalau sholat tahajud kan sholat yang dilakukan di malam hari. Iya. Boleh Ustaz? Iya, boleh. Kalau berjamaah juga boleh. Boleh nggak berjamaah? Boleh. Sebenarnya memang tidak
tidak ada perintah tentang sholat tahajud berjamaah. Jadi kalau seandainya dia sholat jamaah, ada pahala jamaah nggak? Sepertinya tidak, karena memang tidak ada. Cuma nggak jadi masalah kalau seandainya itu tujuan untuk pendidikan, untuk mempermudah seperti kita di pesantren, untuk mendidik anak supaya anak-anak terpantau dengan baik sholatnya dan lain sebagainya, boleh. Sama seperti itu, sama seperti sholat duha. Apakah doa boleh berjamaah? Doa zaman Nabi nggak ada sholat duha berjamaah. Tapi itu tadi tujuan untuk pendidikan, untuk mempermudah, untuk ngaturnya supaya gampang pengurusnya. Itu nggak jadi masalah. Tapi memang tidak disunahkan jamaah, maka tidak ada pahala jamaah. Paham ya? Dan keutamaan jamaahnya itu tidak ada. Masa? Nanya dong. Ya. Ustaz nanya dong. Pasti di salah satu dari kita semua tuh adalah yang lupa niat puasa pas habis sholat tarawih. Iya. Nah, ada gak batas niat puasa? Nah, batas niat puasa ada. Karena pertanyaan batas niat puasa ada. Cuma saya perinci nih. Karena Kapan? enggak, maksudnya puasa itu nanya, Ustaz, ada nggak batasan niat puasa? Jadi pertanyaan puasa ini masih umum. Maka saya perinci. Puasanya puasa apa dulu? Apakah puasa wajib atau puasa sunnah? Gitu. Jadi saya perinci. Kalau ini puasa sunnah, maka batasannya boleh niat seseorang sampai kapan? Sampai masuk waktu zuhur. Itu puasa sunnah. Jadi beda puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah, seseorang boleh niat puasa sunnah, dia lupa. Sebelum sahur lupa, udah sahur dia lupa, habis subuh dia lupa. Sebelum masuk waktu zuhur dia ingat, dia niat. Misalkan nawaitu shauma yaumal isnin sunatan lillahi ta'ala, boleh. Mana dalilnya? Nabi Muhammad SAW ketika dia pulang, beliau itu pulang ke rumahnya, kemudian beliau bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, apakah ada makanan yang kita bisa makan hari ini? Nah, kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, malah nasi kita nggak punya apa-apa hari ini. Apa kata Nabi? Faidan ini soim, kalau gitu saya puasa hari ini. Habis saat itu dia pulang di pagi hari. Pulang ke rumah, kemudian bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, kita punya makanan nggak? Nggak ada. Ya udah, kalau gitu saya puasa. Beliau niat puasa. Oh, berarti walaupun kita nggak sahur, Nggak sahur, iya. terus nggak ada makanan tuh, Nggak ada makanan. siang pagi sebelum Ya, zuhur, berarti kita niat puasa. Bisa dihitung puasa sunnah. Kalau wajib, Zat? Kalau wajib, kalau wajib nanti dulu. Jadi kalau seandainya itu seperti itu ya. Jadi kalau seandainya udah habis subuh minum, kemudian pagi-pagi sarapan nggak ada makanan niat puasa, nggak, beda lagi tuh. Beda lagi. Karena udah minum. Iya. Udah minum, jadi jangan salah ya. Jadi ini ketika dari mulai habis subuh memang dia tidak ada makanan, belum sempat makan. Kemudian ada hal yang dia ingat, oh ternyata sekarang hari Arafah. Dia ini niat, si Tuhan ini niat, maka niat puasanya itu diterima. Ketika itu puasa sunnah. Paham ya? Paham. Nah, kalau seandainya puasa wajib berbeda. Dalam puasa Ramadan atau puasa-puasa wajib yang lainnya, puasa wajib itu ada puasa Ramadan, ada puasa qada, ada puasa nazar. Jadi puasa wajib itu bukan cuma Ramadan. Puasa qada wajib. Iya. Puasa nazar kita janji. Kalau lulus dari Ummul Qura mau puasa 1 bulan, kalau dapat nilai mumtaz, kan pasha itu, nazar kayak gitu. Saya kalau pasha JU, juara umum di Ummul Qura, saya nazar puasa 1 bulan gitu. Wajib itu. Jadi wajib. Kalau puasa wajib, maka niatnya tadi nggak seperti yang kayak tadi. Iya. Maka niatnya apa? Di dalam syarat niat puasa itu ada tabyitun niat. Niatnya harus di malam hari. Malam hari itu kapan waktunya? Ya sudah kita ketahui. Dari mulai kapan? Dari mulai habis maghrib. Tapi biasa kita niatnya dari mulai habis sholat tarawih. Sampai kapan? Kenapa sih dilakukan di sholat tarawih? Itu tujuannya supaya nggak lupa. Diiring bareng-bareng nawaitu shauma godin. Karena kan kalau sendiri-sendiri suka lupa. Kapan? Sampai kapan? Sampai adzan subuh berkumandang. Ketika setelah adzan subuh berkumandang, kemudian dia lupa niat, maka tidak sah puasanya. Berarti pas lagi sahur boleh tuh niat. Balik sahur dia niat boleh. Makanya kalau ditipin-tipin gitu, ketika waktu imsak itu apa yang diputerin kadang? Niat. Nawaitu shauma godin an ada ifardhi syahri Ramadan, gitu kan? Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kepada masyarakat. Tujuannya untuk mengingatkan pada kaum muslimin supaya mereka niat. Supaya mereka niat dan puasa mereka aman. Dan kan niat puasa Ramadan kan nawaitu shauma godin. Tapi kalau misalnya niatnya pas lagi sahur, ada godinnya nggak? Ada godinnya, Tetap. Iya. Godin kan pagi, besok pagi kan. Masih malam itu. Masih malam, masuk malam kan. Belum adzan subuh udah pagi. Tetap, nah itu sama godin, masih malam. Jadi gitu.
niat. Tapi kalau seandainya sudah adzan subuh, maka sudah tidak bisa. Nah, kalau nggak bisa, bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya orang yang seperti ini dia harus menahan puasanya, sama seperti tadi. Menahan puasanya, setelah ditahan puasanya, besoknya setelah Ramadan dia harus mengganti puasa. Mengkodok. Rugi. Kayak apa tadi tuh? Kayak masalah apa tadi? Sebelumnya, di masalah sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita bahas itu. Kayak gitu. Jadi menahan, setelah itu setelah Ramadan selesai dia wajib mengkodok. Atas sebab apa? Atas sebab lupa. Makanya itu salah satu fungsinya ya. Di pesantren kan diajarkan tuh niat 1 bulan penuh, jaga-jaga kalau seandainya lupa. Dan itu pun untuk mengcover ketika kita lupa gitu. Aman. Dan fungsinya juga itu ketika kita sholat tarawih, ada untungnya juga orang sholat tarawih. Setiap selesai tarawih kita ingat niat bareng-bareng. Kalau nggak sholat tarawih kagak niat itu. Suka lupa kadang, suka kelewat. Maka ketika sahur kalau bisa ya tipsnya sebelum sahur kalau bisa kita ingat-ingat udah niat belum biar gampang. Gitu ya. Gitu jangan sampai lupa niat ya. Iya. Daripada penting. kita harus nahan lapar dan haus sampai Iya. maghrib. Iya. Tapi kita nggak dapat apa-apa, Nggak dapat cuma apa-apa. dapat lapar dan haus Lapar aja. dan haus Harus aja. kodok lagi Harus setelah kodok Ramadan. lagi. Jadi jangan lupa niat. Iya. Tuh, gitu. Sholat tarawih ya saat ya. Ya. Karena setelah sholat tarawih tuh ya Iya, pasti ada pasti. niat. Nah, itu sauma Makanya baru godi. sholat tarawih. Im. Oh, ya. Oke Sobat Ukit TV, sore ini kita udah bahas soal niat. Jadi jangan sampai lupa niat. Ya. Karena itu kalau kita lupa ya rugi sendiri ya Sat. Ya. Terus yang udah berpasangan nih, kalau misalkan berhubungan suami istri di malam hari kemudian lupa sampai pagi sampai subuh Ya. belum mandi, itu tetap sah puasanya ya Sat. Ya. Tapi harus mandi ya Sat, karena Karena kan mau sholat sholat. subuh. Iya. Sholat subuh. Kemudian tadi intinya apa? Suara Suara tarawih. tarawih. Sholat terawih, walaupun sholat sendiri itu gak apa-apa ya Sat, Ya. mengeraskan suara. Nah, yang mau tanya, kita nggak bosen-bosen ngingetin Ya. Ustaz. Yang mau tanya langsung DM ke Instagram Ukit TV, PMUKI, atau langsung ke Ustaz Fajrul Rahman. Tanya Ustaz. Ustadz nanya dong. Nanya dong. Tanya Ustaz. Ustadz nanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya dong.